Halo guys, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu menghargai yang namanya waktu nih guys. Kenapa demikian? Karena kali ini Ogut mau review nih film anime karyanya Mamoru Hosoda yang rilis pada tahun 2006, yaitu yang bernama The Girl Who Lived Through Time. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih tentang film ini. Nah, film ini sih pada intinya hanya menceritakan seorang gadis yang dapat kembali ke masa lalu atau memundurkan waktunya. Namun apakah dirinya nih dapat mengendalikan kekuatannya tersebut dengan baik? Nah, daripada kalian kelamaan nunggu nih, mending kita langsung kuy aja mulai reviewnya. Jadi tokoh utama kita nih bernama Makoto guys, yang merupakan siswi SMA dan memiliki dua orang sahabat laki-laki. Yang satu bernama Chiaki dan yang berikutnya bernama Kosuke. Nah, dimana mereka bertiga ini sangat menyukai olahraga baseball guys. Nah, namun dalam soal pelajaran di sekolah, Makoto sih mengakui bahwa dirinya tidaklah terlalu bodoh dan selalu beruntung nih guys. Tapi kalau kalian lihat filmnya, dirinya ini malah cukup ceroboh sih. Dan bahkan kadangkala nasib buruk nih suka untuk mendekat kepadanya. Sampai suatu ketika, Makoto ini pergi ke laboratorium di sekolahnya. Dirinya pun kemudian melihat suatu benda seperti kacang gitu ya guys, yang terjatuh dari meja. Namun ketika ingin diambil, dirinya ini malah terpeleset guys. Nah, setelah kejadian itu, Makoto pun pulang seperti biasanya saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba saja nih, rem sepedanya blong guys, sehingga membuatnya menabrak plang kereta api di sana. Dan kereta yang melaju dengan sangat cepat kemudian menabraknya nih. Nah, namun anehnya dalam film ini, dirinya malah dapat kembali lagi nih beberapa waktu sebelumnya dan malah selamat dari kecelakaan tersebut. Makoto pun tiba nih di tempat bibinya dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Bibinya pun mengatakan bahwa Makoto ini dapat melakukan yang namanya lompatan waktu, sehingga dirinya dapat selamat dari maut tersebut. Nah, setelah pulang dari tempat bibinya, dengan rasa penasarannya nih yang tinggi, Makoto pun kemudian mencobanya kembali dengan sebuah lompatan yang dia lakukan berulang-ulang kali. Setelah percobaannya berhasil, Makoto pun menggunakannya untuk kepentingan pribadinya semata, yaitu dalam memperbaiki setiap kesalahan yang pernah dibuatnya, bahkan sampai mengorbankan orang lain agar dirinya terhindar dari kerugian yang harusnya menimpa dirinya. Makoto pun sangat bahagia nih dan menceritakan kebahagiaannya kepada bibinya. Namun bibinya malah memberikan saran kepada Makoto untuk berhati-hati menggunakannya dan jangan sampai dia menyesali perbuatannya nih. Karena kemungkinan ada beberapa orang yang akan dirugikan karena ulahnya tersebut. Nah, suatu hari sehabis pulang bermain baseball nih bersama sahabatnya, Chiaki menawarkan diri nih untuk mengantarkan Makoto pulang. Dan dalam perjalanan, tiba-tiba saja dirinya mengajak Makoto untuk ngedate bareng nih. Makoto yang kaget, tiba-tiba saja meminta Chiaki untuk menghentikan sepedanya. Dan karena Makoto tidak ingin mendengar hal itu dari Chiaki, kemudian dirinya menggunakan kekuatannya kembali nih untuk memundurkan waktu. Nah, sampai akhirnya Makoto memutuskan untuk tidak pulang bareng sama Chiaki nih. Setelah kejadian itu, Makoto pun mulai menjauh dan menghindari nih untuk bertemu dengan Chiaki. Namun ada teman kelasnya yang bernama Yuri yang selalu memperhatikan dan menyukai Chiaki sejak dirinya pindah ke sekolah tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Chiaki pun kemudian mulai membuka hatinya untuk Yuri guys. Nah, melihat kedekatan mereka, Makoto pun terlihat agak sedikit kesel ya, atau mungkin cemburu sepertinya.
Sehingga hanya tersisa Kosuke saja yang menemaninya berolahraga saat ini. Melihat Kosuke hanya berdua saja dengan Makoto belakangan ini, ternyata ada beberapa orang adik kelas nih yang memperhatikan mereka. Dan mereka pun melabrak Makoto dan menanyakan tentang kedekatannya dengan Kosuke. Dikarenakan salah satu dari mereka yang bernama Kaho menyukai Kosuke sejak lama. Nah, mendengar hal itu, Makoto bersedia untuk membantunya nih dengan lompatan waktu miliknya. Namun ternyata setelah dicoba gagal terus nih guys, karena Makoto yang selalu salah dalam berbicara. Namun dengan percobaan terakhirnya, Makoto yang melompat terlalu tinggi sehingga dirinya memundurkan waktu yang terlalu jauh nih. Dimulai seperti dari awal film, dimana seharusnya nasib buruk yang menimpanya, namun dirinya mengorbankan Kosuke dan Kaho agar dapat dipertemukan. Dan dirinya pun sangat senang melihatnya nih. Namun kesenangannya berubah menjadi ketakutan bagi Makoto, di mana saat Kosuke meminjam sepeda miliknya untuk mengantarkan Kaho berobat akibat kakinya terkilir nih karena ulahnya Makoto sendiri. Dan Makoto yang sudah mengetahui bahwa akan terjadi kecelakaan setelah itu, sehingga membuat dirinya berlari menuju tempat kejadian yang pernah dialaminya. Sesampainya di sana, ternyata tidak ada kecelakaan apapun yang terjadi saat itu nih. Nah, sambil berjalan balik, Makoto melihat angka di lengannya sudah berubah menjadi 0 atau 0 guys. Nah, ternyata angka tersebut berkurang setiap dia memakai kekuatannya. Nah, namun dia merasa tenang aja nih, karena tidak ada hal lagi yang harus dia putar kembali waktunya. Jadi ya santuy aja guys. Tanpa diduga, tiba-tiba saja Kosuke berpapasan dengan dirinya. Makoto yang syok setengah mati kemudian berlari mengejar Kosuke dan berteriak kepadanya untuk segera menghentikan sepedanya. Namun sayangnya, karena kekuatannya Makoto sudah habis nih, dirinya pun tidak bisa menyelamatkan sahabatnya tersebut. Ternyata penonton dibuat bingung lagi nih. Tiba-tiba saja waktu berhenti dan semua orang terdiam di sana. Kemudian muncullah Chiaki saat itu dan mengatakan kepada Makoto bahwa Kosuke berhasil selamat nih dari kecelakaan tersebut. Chiaki pun mengatakan bahwa dirinya nih berasal dari masa depan, di mana kemajuan dan perkembangan teknologi di zamannya, semua orang dapat secara bebas pergi melampaui waktu nih dengan sebuah alat yang pernah ditemukan oleh Makoto juga di lab sekolahnya. Akibat semua rahasia sudah diketahui oleh Makoto, Chiaki pun mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal lagi di zaman ini dan terpaksa harus pergi meninggalkannya bersama dengan sahabatnya Kosuke. Nah, setelah mengatakan hal itu, waktu pun kembali berputar dan semua orang kembali hidup seperti biasa lagi nih guys. Keesokan harinya, Makoto pun sangat menyesali kepergiannya Chiaki nih, dan dia pun menangis karenanya. Emang biasalah, kalau orangnya udah pergi aja, baru pada nyesel nih. Ternyata bibinya pun mengalami kisah asmara yang sama nih dengan Makoto. Ini si Bibi sih bener-bener pakar ya. Dimana pernah ada seseorang yang menyukainya nih, namun laki-laki tersebut tidak pernah kembali kepadanya, karena sang Bibi hanya menunggunya saja. Ya mungkin laki-laki tersebut nyasar ke wanita lain guys. Setelah bercerita, bibinya pun kemudian meminta Makoto untuk tidak hanya diam saja seperti dirinya, namun berusaha untuk pergi mencari Chiaki kembali. Setelah mendengar nasihat tersebut, Makoto pun baru tersadar bahwa dirinya mendapatkan satu kali kesempatan terakhirnya nih. Dan tanpa menyia-nyiakannya, dirinya pun berlari dan melakukan lompatan waktu kembali. Nah,
terdapat bayangan saat pertama kali Makoto bertemu dan berkenalan dengan Chiaki, sampai pada akhirnya menjadi sahabat baik nih bertiga bersama dengan Kosuke. Akhirnya dirinya pun berhasil kembali ke masa saat alat mesin waktunya ini belum diisi ke tubuhnya. Nah, Makoto pun bertemu dengan Yuri kembali di sana dan mengatakan bahwa dirinya menyukai Chiaki dan kemudian pergi aja sambil berlari untuk menemui Chiaki, guys. Setelah bertemu kembali dengan Chiaki, Makoto mengembalikan barang atau alat waktu miliknya nih dan menghancurkannya. Chiaki pun kaget bahwa Makoto mengetahui tentang lompatan waktu dari dirinya sendiri yang mengatakan kepadanya. Nah, setelah sore hari tiba, kemudian dengan malu-malu Chiaki mencoba ingin mengatakan sesuatu kepada Makoto. Namun ternyata dia hanya mengucapkan salam perpisahan saja kepadanya. Nah, setelah mendengar hal itu, Makoto pun hanya bisa menangis saja. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Chiaki datang menghampirinya kembali dan mengatakan bahwa dia akan menunggu Makoto di masa depan, guys. Wah, sweet banget nih. Dan akhirnya mereka pun berpisah untuk sementara waktu. Dan Makoto dapat terus menjalani kehidupannya saat ini dengan penuh semangat sampai tiba saatnya nanti bertemu kembali dengan Chiaki. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan nih. Cuma ada satu sih kesimpulannya. Oke, jadi film ini mengajarkan kepada kita untuk menghargai yang namanya waktu, guys. Nah, pergunakanlah setiap waktu dengan sebaik mungkin, baik dalam studi kita di sekolah ataupun dalam setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Karena setiap kejadian yang sudah terlewatkan nih, hanya akan timbul penyesalan yang menanti kita. Nah, meskipun dalam film ini Makoto dapat mengulang kembali waktu, namun tidak semudah yang dibayangkan oleh dirinya, di mana terdapat banyak kegagalan dan bahkan kerugian nih karena asal menggunakannya. Nah, namun beruntungnya Makoto masih diberikan satu kali kesempatan terakhirnya untuk mengembalikan waktu yang sudah disia-siakan oleh dirinya. Sehingga pada akhir film ini, Makoto pun dapat tersenyum dengan bahagia meskipun harus menjalani hidupnya yang normal kembali. Oke guys, kalau gitu sekian nih review film dari The Girl Who Lived Through Time. Nah, kalau kalian suka dengan reviewnya, kalian bisa langsung nonton aja nih full movie-nya. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang udah setia dukung channel ini menjadi lebih baik lagi. Kalau kalian ada yang mau nambahin tentang film ini, ya silahkan langsung komen aja nih guys di bawah. Akhir kata, terus semangat nih untuk menjalani kehidupan kalian setiap hari guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.